Baik, kita lanjutkan. Pada tabel berikut ini adalah template dari SFMEA, ya, Simplified Failure Modes and Effect Analysis. Jadi di sini saya ulangi lagi tentang adanya suatu proses di dalam sebuah sistem, ya. Nah, sebuah sistem itu mungkin bisa terdiri dari berbagai macam proses atau beberapa proses yang terjadi. Misal di sini adalah pada proses sigaret manufacturing. Asetnya adalah dinamakan dengan kode S3, ya. Dan juga komponen dari aset itu adalah misal packer. Ya, ini hanya contoh saja ya. Artinya berbagai macam mesin-mesin juga bisa ditambahkan di sini, ya. Failure mode, ya, mode kegagalan itu apa, ya? Apakah total failure, total mesin itu berhenti mati, berhenti beroperasi, atau 50% failure, artinya mesin itu masih bisa berjalan tetapi tidak efektif sesuai target. Kemudian dituliskan juga di sini effect of failure, dampak dari failure-nya, dampak dari kegagalan itu apa? Ya, di sini dituliskan total loss of capacity. Ya, jadi misalkan dalam suatu sistem ini sangat berpengaruh sekali karena dinyatakan loss capacity-nya itu 100%, total loss of capacity, misal ya. Kemudian dituliskan severity-nya itu berapa, ya. Dari effect of failure-nya itu severity-nya berapa. Di sini ditulis adalah 10. Nanti akan kita jelaskan tentang grade ataupun level-level dari masing-masing severity, probability ataupun detection-nya itu. Kemudian di sini dituliskan cause of failure. Cause of failure, penyebab dari kegagalan. Penyebab dari kegagalan itu apa? Harus dicari root cause-nya. Maka tadi disebutkan harus dapat menganalisa root cause. Ya, seorang maintenance engineer, ya, harus dapat menganalisa, menemukan akar penyebab masalah. Ya, dia harus bisa sampai pada akar penyebab masalahnya. Ya. Misalkan di sini ditulis loss of AC power. Ya, berarti ini adalah mati listrik, ya. Sumber listriknya hilang, loss of AC power. Nah, kemudian ditulis probability-nya. Ya, tingkat kemungkinannya berapa? Ya, misalkan di sini ditulis angka 10, ya, berarti sangat tinggi. Berarti mungkin bisa jadi daerah pabriknya, daerah plant atau daerah instalasi tersebut berada di luar jauh dari sumber listrik, ataupun ada tetapi ketersediaan listriknya terbatas, ya. Misalkan di daerah pelosok, ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian di sini ditulis deteksinya memakai metode apa dalam hal maintenance-nya. Nah, di sini current control-nya, ya, kontrol untuk pemeriksaan itu seperti apa? Ya, memakai peralatan-peralatan yang seperti apa digunakan, ya. Misalkan di sini deteksinya itu ditulis 10. Maka RPN-nya, ya, dijumlahkan dan dibagi 30. 10 tambah 10 tambah 10, 30, ya. Per 30 dikali 100. Maka 30 per 30 adalah 1 dikali 100, maka nilai RPM-nya 100. Ya. Nah, di kolom berikutnya adalah kolom improvement. Kolom perbaikannya seperti apa?
Mungkin tabel ini hanya contoh ya. Contoh. Di sini ditulis none, artinya tidak ada tindak lanjut, tidak ada perbaikan yang akan dilakukan, maka di sini ditulis none. Nah, misal contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan motor listrik, ya, di situ motor listrik kita bisa lihat metode pemeriksaannya minimal 3 metode. Pertama adalah dengan pemeriksaan suhu motor, kedua pemeriksaan vibrasi motor, ketiga pemeriksaan noise motor, ya. Maka bisa dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing metode tersebut, ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa meranking, menskalakan dari masing-masing kolom tersebut, kolom severity, kolom probability, dan kolom detection. Di sini dijelaskan tabel 7.1 adalah severity scale, skala keparahan, skala tingkat keparahan yang diderita oleh suatu mesin. Misalkan di sini ditulis angka 10, maka itu dinyatakan skalanya adalah 91% sampai 100% loss of capacity. Jadi kapasitas ataupun kemampuan kinerja dari suatu mesin itu hilang, 100% hilang. Jadi benar-benar mati mesinnya, off mesinnya. Jadi bisa benar-benar plant itu bisa shutdown, ya. Sampai nanti di angka 1, skala 1, ya, itu dinyatakan 10% of less loss of capacity. Jadi mesin itu masih bisa berproduksi, masih bisa bekerja, tapi hanya kekurangan 10% kapasitasnya. Seperti itu. Jadi misal suatu pompa nih ya, pompa dengan kapasitas 100 LPS, 100 liter per second, ya, yang diharapkan adalah 100 liter per detik, tetapi dia hanya dapat memompakan 90 liter per detik. Berarti ada 10 liter per detik hilang. Nah, hal tersebut dinyatakan dengan angka 1, ya. Berarti ada 10% less loss of capacity. Jadi tingkat keparahannya, ya, tingkat penurunan dari performansi suatu mesin tersebut hilang. Nah, tabel 7.2 adalah probability of occurrence, ya. Occur, berapa sering dia muncul kejadian-kejadian kegagalan dari mesin tersebut, ya. Misalkan kemungkinan terjadinya itu adalah dinilai dengan skala 10. Berarti itu adalah sampai 100% kemungkinan terjadi. Artinya sering terjadi, gitu ya. Ya, sering terjadi. Berarti mesin tersebut sering mengalami kegagalan, ya. Jadi sering macet, sering tidak berproduksi, ya, sehingga target dari perusahaan hilang, ya, berkurang. Nah, kemudian kita lihat di tabel 7.3, probability of detection. Ya. Nah, ini adalah yang tadi disampaikan adalah detection adalah bagaimana kita bisa menggunakan metode maintenance untuk dapat mendeteksi, ya, suatu performansi mesin, ya. Misalkan dinyatakan dengan angka 10, maka deteksi tersebut bagus, ya. Artinya 10 ini adalah
10% of less probability. Ya, artinya gini. Artinya misalkan kita melakukan tindakan maintenance pada suatu motor listrik, ya. Misalkan kita sudah menggunakan vibrasi meter, melakukan temperatur meter, ya, infrared termograf, ya, misalkan seperti itu, dan juga memakai sound meter, ya, untuk dan kita menyatakan bahwa peralatan-peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik, ya, dan terkalibrasi dengan baik. Jadi kalau melakukan suatu tindakan maintenance, peralatan-peralatannya harus pertama wajib terkalibrasi, ya, sehingga saat melakukan tindakan maintenance, aktivitas maintenance di lapangan, kita bisa meyakinkan bahwa data yang diambil itu valid, ya. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam melakukan maintenance, ya, itu dapat dihindari, ya. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan nilai dari RPN, ya, nilai dari RPN, ya, risk priority number. Nah, misalkan kita lihat pada nilai RPN, maka bisa dijadikan ranking prioritas, karena RPN ini adalah risk priority number. Jadi, ya, angka untuk memprioritaskan resikonya mana yang lebih besar, gitu. Jadi ada misalkan di sini cuma satu, ya, proses pada sigaret manufacturing, asetnya dituliskan nomor S3. Ya, bisa juga nanti di bawahnya kita tuliskan nomor S2, nomor S1, nomor R3, nomor R2, nomor R1, seterusnya. Dan setiap komponen juga akan banyak, ya. Di kolom-kolom ini akan banyak, ya. Bisa kita akan melakukan analisa sampai pada sub-sub komponen dari suatu aset, ya. Artinya misalkan suatu aset pompa, ya, ataupun blower itu banyak komponennya, ya. Misal pada pompa, maka komponen dari pompa adalah pertama yang besarnya adalah motor listrik, kedua adalah pompanya sendiri, ketiga ada shaftnya, keempat bisa dari pondasinya, frame-nya, ya. Kelima adalah misal sistem couplingnya. Nah, itu bisa dijadikan suatu analisa, ya, di mana dalam suatu sistem kita bisa menemukan prioritas yang bisa kita dahulukan, ya. Jadi priority itu bisa kita nilai berdasarkan nilai RPN ini, ya, sehingga sehingga kita dapat menentukan mana peralatan-peralatan yang memerlukan tindakan segera, gitu. Oke, kita lanjutkan pada reliability prediction and MTBF.